Saat ini Fore sudah memiliki total gerai lebih dari 120 gerai di seluruh Indonesia. Dan saat ini kita berada di Fore cabang Bayok. Saya akan membahas mengenai apa yang membuat Fore menjadi lebih unggul dibandingkan bisnis-bisnis kopi lainnya. Kita telah melakukan berbagai analisis, dari analisis eksternal, analisis internal, analisis SWOT, dan analisis pastel. Berikut ada beberapa strategi yang menjadikan Fore sebagai bisnis kopi yang lebih unggul dibandingkan bisnis-bisnis kopi lainnya di Indonesia. Fore Coffee merupakan perusahaan kopi Indonesia yang berdiri pada tahun 2018 dengan konsep Tech-Enabled Coffee Chains. Perusahaan ini menggabungkan pemesanan digital melalui aplikasi dan platform delivery dengan pengalaman gerai fisik. Fore menargetkan pelanggan Gen Z, milenial, pekerja kantoran, dan mahasiswa yang menginginkan kopi premium namun harga tetap terjangkau. Produk utama Fore meliputi kopi, yaitu ada cappuccino, americano, dan juga untuk bagian non-kopi, ada salah satunya adalah seasonal drinks. Dan kanal penjualan dari Fore Coffee ini mencakup ada Fore Coffee aplikasi, GrabFood, GoFood, dan juga Shopee Food. Visi Fore adalah menghadirkan pengalaman kopi yang premium yang mudah diakses dengan dukungan teknologi. Struktur organisasinya dipimpin oleh CEO Viso Lomar dengan divisi digital, operasional, supply chain, keuangan, dan pemasaran. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa yang membuat dia bagus dan unggul daripada yang lain. Nah, dari itu tuh kita udah melakukan analisis. Analisis kita tuh ada bermacam-macam seperti SWOT, PRIO, PESTEL, dan lain-lain. Untuk kali ini, gua bakal jelasin tentang SWOT dan PRIO. Dari SWOT ini tuh kita bisa tahu apa sih faktor-faktor internal dan eksternal yang ngebuat Fore itu bagus, atau apa aja kelemahannya, apa saja oportunitasnya, dan apa saja ancamannya. Nah, dari ini kita tahu kalau strength itu tuh dari internal, weakness itu dari internal, opportunity itu dari eksternal, dan threats itu juga dari eksternal. Nah, strength-nya tuh apa aja sih? Strength-nya Fore itu tuh, dia ada beberapa. Pertama, dia tuh brand awareness-nya kuat banget. Kalau kalian lihat di sosial media, kalian pasti sering dapat iklan atau orang yang nge-promote brand Fore. Nah, dari situ tuh kita tahu Fore itu apa gitu loh. Jadi dia tim marketingnya tuh kuat. Tapi dia ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu tuh dia masih sangat bergantung sama pihak ketiga. Jadi biasanya orang kalau mesen Fore itu tuh dia dari Shopee Food, GoFood, atau GrabFood. Nah, itu tuh sangat impact banget sama profitability-nya si Fore. Dia masih butuh lah jasa mereka. Mereka masih belum independen. Itu bagian internalnya. Mereka masih bergantung, tapi mereka juga brand awareness-nya kuat. Nah, untuk eksternalnya, mereka ada oportunitas. Oportunitasnya mereka tuh banyak. Mereka bisa membuka cabang baru, mereka bisa membuat lebih technology base seperti cashless mereka. Jadi mereka bisa bikin self-checkout seperti di McD, di mana mereka ada booth digital mereka untuk mesen sendiri self-checkout. Itu salah satu oportunitas untuk berkembang mereka. Atau mereka juga bisa ekspansi ke luar negeri, menjadi brand internasional. Nah, threats dari eksternalnya itu, dia juga ada banyak banget. Dia ada threats seperti kompetitor yang kayak Starbucks, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan lain-lain. Dia kompetitornya banyak. Bahkan dia threat of new entrants-nya juga banyak, seperti Kopi Gerobak atau bahkan Starling. Sekarang kita lanjut bahas tentang value chain. Nah, value chain itu tuh dia membahas apa-apa saja proses yang memberikan value kepada Fore ini. Bisa dilihat dari gambar kalau value chain ini tuh dia membahas proses-prosesnya. Dia tahap supply chain-nya, pokoknya dia dari awal sampai datang ke customer. Oke, selanjutnya analisis dari faktor eksternal. Di sini ada dua. Yang pertama, saya akan membahas analisis pastel analysis. Di sini secara politik dan legal, regulasi makanan minuman dan standar keamanan digital itu menjadi faktor yang penting bagi Fore. Di sini secara ekonomi, tren daya beli kelas menengah yang meningkat juga memberi peluang bagi Fore sendiri. Lalu dari sisi sosial, budaya tren ngopi di budaya kalangan muda ini juga memberikan peluang bagi Fore. Dari sisi teknologi juga berperan besar dalam pemesanan online dan
cashless payment. Dan dari sisi environmental, Fore juga mengembangkan budaya pengurangan plastik yang memberikan kebiasaan juga bagi konsumennya. Lalu selanjutnya dalam quarter 5 forces analysis. Di sini kami menemukan juga bahwa persaingan antar coffee chain Fore ini juga sangat ketat. Di sini ancaman pendatang baru juga sangat tinggi karena banyak industri kopi juga yang memiliki brand yang kuat, sehingga Fore memerlukan persaingan yang kuat juga. Lalu dari ancaman produk pengganti juga sangat tinggi karena banyak juga industri minuman selain kopi yang banyak diminati oleh konsumen juga. Lalu dari segi pelanggan juga memiliki daya tawar yang tinggi juga karena pelanggan juga dapat berpindah-pindah merek dengan mudah. Lalu dalam segi supplier juga memiliki daya tawar yang sedang juga karena Fore masih bisa bernegosiasi untuk memilih biji kopi yang terbaik. Namun untuk biji kopi yang tertentu itu membuat supplier menjadi memiliki daya tawar yang sedang. 7 Principle. Pada bagian ini kita bakal membacakan 7 Principle of Digital Business dari Fore Coffee. Yang pertama, know yourself. Ambisi digital Fore adalah memberikan pengalaman kopi cepat, modern, dan terintegrasi melalui aplikasi yang ada. Yang kedua, know your customer. Mayoritas pelanggan adalah Gen Z dan milenial yang terbiasa dengan pemesanan digital dan kemudahan oleh teknologi, menyukai promo, dan menginginkan pengalaman yang cepat. Yang ketiga, competition. Fore bersaing sama Kopi Kenangan, Gigi Jiwa, dan Starbucks. Peluang Blue Ocean Fore adalah personalisasi minuman berbasis data dan inovasi seasonal yang viral. Keempat, resource. Fore memiliki aplikasi, tim digital marketing, data pelanggan, serta investasi dari IPO buat pengembangan teknologi dan SDM. Setelah kita menganalisis berbagai analisis yang kita lakukan, kita sampai pada ketiga strategi yang harus dilakukan oleh kopi Fore supaya meningkatkan daya saingnya di antara kopi digital lainnya. Strategi pertama adalah personalisasi AI, di mana menggunakan AI untuk personalisasi customer pelanggan sehingga menawarkan personalisasi kopi-kopi yang menarik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Strategi yang kedua adalah penguatan digital content dan berkolaborasi dengan influencer-influencer yang sesuai dengan kopi Fore. Strategi ketiga yang dilakukan oleh Customer Relationship Management dan memperkuat retensi pelanggan. Kita tahu sendiri bahwa pengguna kopi, di mana customer kopi sering sekali berpindah kopi. Dari sini, Fore harus mempertegas kemampuannya untuk mempertahankan retensi customer. Tiga strategi ini harus dilakukan Fore Kopi supaya dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan juga pengalaman customer, dan yang terakhir, memperkuat daya saing ke Fore dibandingkan kopi-kopi lain di Indonesia. Nah, bagaimana kopi Fore ini tuh tahu apakah strategi yang mereka lakukan itu sudah berhasil atau belum? Mereka tuh dapat menggunakan KPI atau Key Performance Indicator yang diantaranya itu ada monthly active user. Jadi tuh mereka tuh bisa tahu seberapa banyak user mereka tuh yang aktif dalam sebulan. Terus juga ada customer retention, yaitu mereka tuh bisa melihat seberapa loyal konsumen mereka. Jadi mereka tuh bisa tahu seberapa sering konsumen itu memesan ulang di Fore Coffee ini. Nah, untuk media sosial dan konten-konten mereka, supaya mereka tahu apakah mereka itu berhasil atau tidak, mereka tuh dapat melihat pada engagement rate-nya, yaitu seberapa banyak jumlah likes-nya, seberapa banyak views-nya, dan juga seberapa banyak komentar-komentarnya. Nah, untuk itulah, dengan KPI yang jelas ini, Kopi Fore ini tuh bisa tahu apakah strategi yang mereka lakukan itu sudah berhasil atau belum, atau setidaknya strategi yang mereka lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Demikian presentasi yang kita lakukan setelah kita menganalisis kopi Fore untuk meningkatkan daya saing dibandingkan kopi-kopi lainnya. Sekian, terima kasih apalagi buat dosen kita yaitu Pak Julius dan Pak Kris yang telah membimbing kita selama ini yang membahas tentang strategi bisnis digital. Semoga kita bertemu di kelas-kelas lainnya ya Pak.